صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law taraka al-'abdu ad-du'a liwalidayhi yanqati'u 'anhu ar-rizq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para guru, para ulama, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus yang sama kita muliakan Habiban al-Mahbub al-Habib Saleh bin Abdullah As-Saggaf, al-Mukarram wal-Muhtaram al-Habib Alwi al-Haddad, serta para habaib lainnya yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang saya hormati Kiai Haji Jawaz Abdul Khair, Al-Ustaz Sanwani, Al-Ustaz Haji Mursyidi, Al-Ustaz Haji Ilyas, Bapak Haji Hasan dan keluarga besar Haji Awi bin Haji Mudin, serta para ulama yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama di kediaman keluarga besar almarhum sahibul haul Bapak Haji Awi bin Haji Mudin dalam rangka haul almarhum yang ke-19. Kita sudah sama-sama membaca zikrullah Ratibul Haddad, kemudian nanti dibacakan sirah nabawiyah
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bacaan-bacaan yang kita baca dikirimkan pahalanya untuk khususnya almarhum sahibul haul Bapak Haji Awih bin Haji Mudin, dan umumnya buat orang-orang tua kita semuanya, agar diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada para guru, para habaib, para kiai. Saya minta duluan karena habis dari sini ada acara lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya minta ngomong, bukan ceramah ya, ngomong. Kalau ceramah ketinggian, banyak guru-guru kita yang lebih pantas dari saya. Ya, sebelum maulid saya minta ngomong karena dari sini mau langsung ke Bantar Gebang. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapa-siapa orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Tidak bersyukur orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan orang yang bersyukur siapa-siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia. Siapa manusia yang paling pertama wajib kita syukuri? Siapa manusia yang pertama wajib kita berterima kasih? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama wajib kita syukuri, paling pertama wajib kita cintai, kita sayangi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai sama dia, lebih dari ayahnya, lebih dari anaknya, lebih dari ibunya, bahkan lebih dari seluruh manusia. Wajib Rasulullah adalah manusia yang pertama kita cintai di muka bumi ini. Yang kedua, salah satu manusia yang wajib kita syukuri, kita berterima kasih adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang wajib kita syukuri, wajib kita berterima kasih. Kenapa sebabnya? Karena tidak mungkin ada kita di dunia, siapapun kita, mau dia itu jabatannya tinggi, mau dia itu pendidikannya tinggi, mau dia itu kaya raya, apapun titel yang dia miliki, nggak mungkin dia bisa jadi seperti itu kalau tidak sebab adanya orang tua. Sebab adanya kita di muka bumi, sebab kedua orang tua kita. Makanya seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia hendaknya jangan menyembah selain kepada Allah, dan kepada orang tua harus berbuat baik, harus berbakti, harus taat, harus hormat, harus nurut. Tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kita membangkang kedua orang tua kita selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus patuh kepada kedua orang tua.
Selama perintahnya, permintaannya bukan kepada perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, kita mesti nurut kepada orang tua, harus berbuat baik, harus beradab kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya cukup ketika orang tua kita masih hidup, bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia pun kita harus berbakti kepada orang tua. Masih hidup orang tua kita berbakti, apa yang kita punya. Kalau orang tua kita pengen sesuatu harus kita beliin. Kata Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu semuanya punya orang tua. Jadi orang tua mau minta apapun sama kita, kasih, beliin. Itu adab anak kepada orang tua. Harus beradab, berakhlak, ngomong juga harus dijaga. Jangan samakan kita ngomong sama temen dengan kita ngomong sama orang tua, tuh jangan disamain. Mesti akhlak betul-betul. Kalau dipanggil sama orang tua, tong Fulan, jawab dengan panggilan yang adab betul-betul. Kalau orang dulu dipanggil itu nyautnya apa? Saya. Itu kata-kata yang penuh adab akhlak. Saya. Kalau bahasa Arab bahasa halusnya labbaik. Iyanya. Iya, Mbak. Begitu. Ada apanya? Tong beliinnya. Anu tong di pasar, iyanya. Jangan pernah ucapkan kalimat tidak kepada orang tua. Itu adab anak kepada orang tua. Adab sampai seperti itu. Nggak boleh kita katakan ntar dulu. Ntar dulunya. Ntar dulu Pak, saya lagi repot. Nggak boleh begitu tuh. Harus siap kapan aja. Sekarang ini manusia yang harus kita wajib syukuri, wajib taat adalah kedua orang tuh, melebihi dari siapapun. Jangan seperti akhir zaman ini, banyak kadang-kadang orang tua, bapak, ibu kita tempo-tempo kalah sama bini, kalah sama istri. Banyak yang seperti itu tuh. Sampai kadang-kadang kurang ajar sama bini, kurang ajar sama orang tua sebab istri. Banyak zaman sekarang yang begitu. Padahal nggak bisa dibandingkan sama sekali. Jadi harus adab, ngomong jaga, duduk depan orang tua kita. Jangan samakan kita duduk dengan orang lain. Harus jaga adab. Nggak boleh kita lebih tinggi posisinya dari orang tua. Orang tua di bawah diubin duduk, nggak boleh kita duduk di bangku. Itu adabnya. Kita harus lebih rendah dari orang tua kita. Jangan tongolin tuh kaki kalau kita duduk depan orang tua. Jangan ditongolin. Jangan lagi depan orang tua kita. Depan orang yang lebih tua dari kita aja kita nggak boleh angkat kaki duduk. Kadang-kadang ada bocah sekarang duduk begini nih. Diangkat kakinya pakai jawara, sambil pegang-pegang kakinya. Padahal depan dia banyak orang yang lebih tua dari dia. Yang lebih tua dari kita aja kita nggak boleh begitu. Apalagi sama orang tua. Makan aja kita nggak boleh nyomot makanan sebelum orang tua kita nyomot duluan, nggak boleh. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, beliau seumur hidupnya nggak pernah, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain nggak pernah seumur hidupnya makan bareng sama ibunya, nggak pernah. Kenapa? Sebabnya karena dia takut nyomot makanan yang ibunya pengen, akhirnya keduluan dia. Sampai seperti ini. Wah, bocah sekarang tempo-tempo berebut sama babanya. Berebut makanan, mencari-carikan daging. Ini adab yang mesti kita jaga tuh. Kadang-kadang hal yang kecil seperti ini orang nggak perhatian. Ini anak-anak muda yang pada ngerokok, jangan sekali-kali kita ngerokok depan orang tua. Jaga betul akhlak pada ngerokok nih. Ada yang ngerokok, jangan ngepus bebas orang tuanya. Ada yang begitu? Ada. Wah, malah sekarang tempo-tempo rokok babanya dicolongin sama dia. Astagfirullah.
Ini adab akhlak harus dijaga. Kalau kita pengen hidup berkah, berbakti sama orang tua, doain orang tua kita setiap hari. Apa yang kita punya harta milik orang tua semua. Ini anak-anak almarhum Bapak Haji Awi keluarkan harta yang begini banyak nih, ngundang orang, masak apa segala macam. Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan jasa orang tuanya. Dari watesan ngelahirin sampai sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada anak yang bisa balas jasa orang tua, nggak ada sama sekali. Walaupun dia gendong bapak emaknya berangkat haji, digendong dari Indonesia nih, digendong sampai sono, nggak bisa balas jasa orang tua. Anak yang doain orang tua, anak yang bikinin acara-acara seperti ini, kembali keberkahannya kepada mereka. Pahalanya kembali kepada mereka. Dia kirimin doa buat orang tuanya, keberkahannya balik lagi kepada anak-anak. Makanya nggak cukup kebaktian buat orang tua itu. Ketika orang tua kita masih hidup nggak cukup. Walaupun orang tua kita meninggal, tetap harus berbakti, bikin acara-acara seperti ini. Bahkan yang lebih dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia, yang lebih dibutuhkan kiriman doa, lebih bahagia buat mereka. Kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharigil mutaghawwith. Tidaklah orang yang meninggal dunia melainkan mereka seperti orang yang tenggelam yang sedang minta tolong. Lagi kesulitan, kesusahan, karena udah nggak bisa lagi mencari pahala tuh orang yang udah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, putus amalnya udah. Orang yang udah meninggal dunia nggak bisa lagi ngumpulin pahala, nggak bisa lagi dia ibadah kepada Allah, nggak bisa lagi dia sholat ngaji. Yang mereka dapat pahala salah satu dari 3 perkara. Imma shadaqatin jariyah, sedekah yang ketika dia sodakoh pada waktu dia masih hidup. Jariyah yang sodakoh itu nggak ada habisnya, itu baru tuh ngalir terus tuh ke kuburan, walaupun dianya udah meninggal dunia. Atau seorang anak yang bikinin sodakoh jariyah buat kedua orang tua. Dulu ada satu sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya udah meninggal, kira-kira kebaktian apa yang harus saya lakukan untuk orang tua saya? Dulu waktu orang tua saya masih hidup saya nggak sempet. Nabi tanya, apa kerja ente? Kalau bahasa kita, kamu kerja apa? Saya tukang gali sumur ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang tukang pantek, tukang gali sumur, tukang ngebor, gali sumur. Kemudian airnya wakafin buat kedua orang tua ente yang sudah meninggal. Itu salah satu kebaktian anak buat orang tua. Bikinin jariah buat orang tua, berkah nggak bakalan kurang. Sodakoh nggak bakalan kurang, kata Nabi, mana qasamalun min sodakotin bal yazdad. Apalagi ini sodakoh buat kedua orang tuanya, senang tuh orang tua. Itu salah satu kebaktian. Di antaranya juga kirimin doa tiap hari. Ya, kirimin doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kata Nabi, lau tarakal abdu ad-du'a liwalidayhi yanqati'u anhu rizq. Kalau seorang anak meninggalkan doa buat kedua orang tuanya, putus rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Melarat, belangsak. Kalau anak nggak doain orang tua, nggak bakalan berkah hidupnya. Jadi hal-hal yang seperti ini nih, yang bikin seorang anak berkah hidupnya di dunia, karena dia sering doain orang tuh tiap hari. Bacain Fatihah, ya Allah saya baca. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia Allah ngerti. Ya Allah saya baca Fatihah, saya kirimin pahalanya buat orang tua saya, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fulan. Al-Fatihah, baca Fatihah, nyampe itu, baca doanya. Tuh kalau udah nyampe tuh doa, zikir yang kita kirim,
Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau udah sampai itu doa, kiriman hadiah kepada orang yang meninggal dunia, maka kiriman hadiah itu, zikir itu, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih dia cintai daripada dunia dan isi-isinya. Orang meninggal dunia kalau dikirimin zikir, doa, suruh pilih nih, tawarin nih, mau ini nih pahala ini apa mau balik lagi ke dunia dan isi-isinya semuanya milik ente. Jangan lagi cuman tanah ratusan meter, ribuan meter, dunia semuanya milik dia, nggak mau. Doa yang dikirim lebih dia cintai daripada dunia dan seisi-isinya. Tuh, makanya jangan putus doa buat kedua orang tua kita. Itu salah satu kebaktian anak kepada orang tua. An yastaghfir lahuma, mintakan ampun buat kedua orang tua. Astaghfirullah li wali walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. An yastaghfir lahuma, an yatasaddaq lahuma, sedekah buat keduanya. Walaupun kecil yang kita sedekahin, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis, tasaddaqu an mautakum walau bi syarbati ma'in. Sedekah buat orang yang udah meninggal dunia sekalipun dengan seteguk air. Tuh air yang dibagiin tuh aqua tuh, nyampe itu pahalanya ke sono. Walaupun seteguk air, berapa teguk yang kita minum tuh dari tadi? Belum makannya, belum buahannya, belum. Berapa banyak pahala yang diterima. Kalau orang dulu biasanya nih kalau di Bekasi nih, ya, kalau yang di dalam-dalam tuh masih ada tuh acara tahlilan. Di situ ditaruh kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, tuh. Masih ada tuh. Tahu di sini ada apa enggak? Ada masih ya? Ada kue serabi, kue ini apa sih namanya? Kue pasung, sama apa lagi? Ya, sama lepet. Katanya tuh buat bantalnya. Kopi pahit itu maksudnya apa? Jangan kita main salahin aja. Tempo-tempo orang sekarang kan main nyalain baik, apa begitu musyrik. Wah boleh. Itu maksudnya kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Ntar tuh kalau udah acara tahlilan, nuju hari, doa udah selesai, suguhin buat yang hadir. Kan yang hadir banyak. Tempo-tempo kan masing-masing minatnya. Ada yang pengen pahit, kopi pahit. Ada yang pengen kopi manis, teh pahit, teh manis. Begitu, disuguhin. Bukan berarti itu makanan yang dihidangkan itu ntar dibawa buat almarhum. Lah ilok itu lepet bisa jadi bantal di sana. Ada lagi yang begini. Dulu baba lu dulu kesukaannya apa? Cak lele. Dulu kesukaannya dimasakin cak lele, nih baba lu doyan banget. Begitu habis tahlil dikelar dibawain ke kuburan. Begitu besok pagi tinggal tulang. Loh, kata emaknya bocah tuh, gue bilang gak apa, baba lu doyan banget, gue sampai dihabisin. Berapa bocah yang ngabisin itu, dimakanin sama bocah. Yang benar memasakin kesukaan apa dulu? Orang yang almarhum apa kesukaannya dia masakin? Tuh, sediain, hidangin. Buat para guru, para habaib, para ulama, para kiai. Nyampe ke sono, lah dia mah di sono udah kagak doyan pecak lele. Lah udah makanan yang nikmat di sono mah udah banyak. Nggak pakai disediain yang begituan. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia bikinin sedekah buat orang tua, kembalinya keberkahannya buat anak. Nah ini para hadirin, kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan almarhum khususnya Bapak Haji Awi bin Haji Mudin, ya,
Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dan anak-anaknya, cucunya semuanya mudah-mudahan dijadikan anak-anak dan cucu yang salihin dan salihat, selalu mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.